Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa ya Ramadan 1444 Hijrah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersua kembali di acara kuliah Ramadan ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ketika kita berbicara ilmu pengetahuan, ada sebuah pertanyaan yang disampaikan, yang ingin diajukan, apa yang merupakan induk, ilmu apa yang dikatakan sebagai induk segala ilmu. Nah, orang-orang barat mengatakan bahwa induk segala ilmu itu adalah ilmu filsafat, ya. Kenapa demikian? Karena mereka beralasan bahwa ilmu filsafat itu adalah kajian yang paling mendasar, menyangkut eksistensi, kemudian berbicara tentang pengetahuan, kebenaran, keadilan, kemudian juga berbicara tentang pikiran dan bahasa. Dan sesuai dengan namanya juga, ilmu filsafat berasal dari kata filosofia, dari bahasa Yunani, diartikan sebagai kecintaan akan kebijaksanaan. Namun tidak semua ilmuwan ataupun ahli, orang-orang bijak menyepakati hal ini, karena seiring perkembangan ada saatnya ketika ilmu filsafat ini semakin lepas dari dunia empiris, ya. Itu semakin lepas, dan beberapa di antaranya juga disinyalir justru digunakan untuk mengacaukan keimanan seseorang. Oleh karena itu beberapa ilmuwan ataupun orang-orang bijak kemudian mencari induk baru, induk dari segala ilmu itu, dan mereka diantaranya mengatakan bahwa induk segala ilmu itu adalah geografi, ya, ilmu geografi. Kenapa dikatakan ilmu geografi? Karena dengan ilmu geografi mereka mengatakan ilmu ini adalah menghubungkan langit dan bumi, ilmu langit dan ilmu bumi. Ilmu langit yang dimaksud adalah pengamatan astronomi dan meteorologi. Kemudian ilmu buminya adalah geodesi dan geologi. Kemudian juga di ilmu geografi di sana tercakup atau menghubungkan antara dunia biotik, ya, dunia hidup, ya. Kemudian juga ada dunia abiotik, gitu kan. Nah, kemudian yang paling penting juga bahwa ilmu geografi tidak hanya berbicara tentang pemetaan atau bagaimana memahami alam semesta, tapi bisa juga nanti diubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan yang jelas ilmu geografi ini bisa digunakan oleh berbagai pihak, dari orang-orang yang ingin menjelajah suatu wilayah atau wisatawan, juga digunakan oleh para perancang sebuah kota, dan juga bisa digunakan oleh bahkan seorang panglima militer, gitu kan, ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, penikmat kurma yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat sejarah dari pembentukan ilmu geografi ini, memang seiring saja dengan perkembangan atau kelahiran para filosof, ya. Kalau kita lihat sejarah, bahwa yang disebut sebagai bapaknya geografi atau pendiri geografi itu namanya Anaximander pada tahun 610 sampai 545 sebelum Masehi. Ini beliau dikenal sebagai penemu genomon, sebuah alat yang alat sederhana untuk menentukan posisi lintang. Nah, kemudian kalau kita lihat sejarah lagi, ada yang
sekitar perdebatan apakah bumi itu bulat atau tidak, ini juga digagas oleh yang muncul di permukaan oleh dua orang antara Parmenides atau Pythagoras. Walaupun masih perdebatan siapa yang lebih dulu di antara mereka. Kemudian kita lihat lagi ada ilmuwan yang namanya Anaxagoras. Nah, dia berhasil membuktikan bentuk bumi itu bulat, ya, ketika melihat bayangan bumi saat gerhana bulan. Dan walaupun dia waktu itu masih menyebut bahwa bumi itu berbentuk seperti cakram, gitu ya. Kemudian ada lagi ilmuwan geografer ini yang bernama Eratosthenes, ya. Nah, ini dikatakan sebagai orang yang pertama menghitung radius bumi, ya. Kemudian ada lagi Hipparchus, ya, penggagas pembagian lintang dan bujur, ya, yang terbagi dalam 60 bagian itu, ya. Kemudian di awal abad Masehenya, ya, pada tahun 86 sampai 168, ini masa hidupnya seorang jenderal namanya Ptolemus, ya, seorang penguasa Romawi Mesir. Nah, ini dikatakan sebagai orang yang pertama membuat atlas dunia, ya, atlas. Nah, seterusnya sejarah bergulir zaman pertengahan dan keruntuhan Romawi, maka kemudian evolusi ilmu geografi ini beralih ke dunia Islam. Maka lahirlah kemudian para ilmuwan-ilmuwan dari kaum muslimin, ya, yang juga bergelut di bidang ilmu geografi ini, ya. Nah, ini sesuai juga dengan perintah agama kita Islam yang menyuruh kita untuk selalu memperhatikan alam semesta, kemudian berpikir tentang segala apa yang ada ini, termasuk diperintahkan untuk melakukan perjalanan, melakukan penjelajahan ke beberapa wilayah, ya. Sebagaimana Allah juga berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 9, apa mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, ya, dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Ini salah satu ayat yang seakan menyuruh kita untuk mengadakan perjalanan, penjelajahan, ya. Ini dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan kita. Maka tadi dikatakan lahirlah di kalangan kaum muslimin orang-orang yang menguasai, orang-orang yang bergelut di bidang geografi ini. Dan ada banyak nanti ilmuwan-ilmuwan yang menyediakan laporan-laporan perjalanan mereka, yang laporan itu sesuatu yang detail tentang bagaimana mereka melakukan perjalanan. Akhwani fillah rahimakumullah, penikmat kurma yang dimuliakan Allah, berikut saya akan memberikan gambaran beberapa ilmuwan yang memberikan sumbangsih bagi peradaban manusia dengan ilmu geografi ini. Yang pertama Al-Biruni, ya. Al-Biruni dikatakan sebagai orang yang membuat kerangka referensi dunia pemetaan, ya. Jadi dia orang yang pertama kali menjelaskan tentang proyeksi polar azimut equidistant, ya. Yang ini, ya, pemetaan pengamatan ini di barat saja itu dipelajarinya 5 abad kemudian, ya. Nah, kemudian Al-Biruni juga dikatakan sebagai orang yang paling terampil dalam pemetaan kota dan pengukuran jarak-jarak antar kota di Timur Tengah dan di anak benua India. Nah, kemudian beliau juga menggambarkan berbagai cara bagaimana menentukan posisi lintang dan bujur, ya. Kemudian juga beliau termasuk orang yang juga membahas tentang geografi manusia dan habitalitas planet, atau seberapa layak sebuah planet didiami oleh manusia. Dan ada sebuah hipotesa beliau mengatakan bahwa seperempat bagian bumi ini layak bisa ditempati oleh manusia. Untuk menghitung secara akurat jari-jari bumi, ini beliau juga melakukan itu, yang kalau diukur dengan
apa namanya nilai perhitungan modern sekarang itu selisihnya sedikit sekali ya. Nah, beliau melakukannya dengan cara kalkulasi trigonometri berbasis sudut antara dataran dan puncak gunung. Yang ini bisa dilakukan sendiri ya, dilakukan oleh satu orang di satu lokasi. Sementara penemuan-penemuan ilmuwan sebelumnya melakukan itu harus melakukan pengamatan matahari secara simultan dari dua lokasi yang berbeda. Ya, itu ilmuwan kita Al-Biruni. Kemudian ilmuwan kita geografer lain ada namanya Al-Idrisi. Beliau ini membuat peta dunia ya yang detail atas permintaan raja namanya Raja Roger di Sisilia. Ya. Dan dikenal di barat waktu itu peta yang dibuat ini namanya Tabula Dogriana. Kemudian ada lagi ilmuwan kita namanya Al-Hamawi. Ya, beliau menulis kitab Mu'jamul Buldan. Kalau diartikan itu ensiklopedia geografi dunia, dan ini masih dikenal sampai sekarang ya. Kemudian ada lagi ilmuwan geografer kita kaum muslimin yaitu Ibnu Batutah ya. Beliau membuat laporan geografi pulau-pulau bahkan sampai ke Nusantara ya. Yang kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pun tidak bisa melakukan itu gitu ya. Ini Ibnu Batutah. Nah, kemudian ada lagi ilmuwan kita Ibnu Khaldun. Nah, beliau ini menulis dalam kitab beliau Muqaddimah suatu bab khusus tentang berbagai aspek geografis termasuk klimatologi dan geografi manusia. Ini juga terkenal ya. Kemudian selanjutnya ada lagi ilmuwan geografer kita Mahmud Al-Kashgari, ini dari Turki. Beliau menggambar peta dunia berbasis bahasa. Jadi berdasarkan bahasa yang berbeda-beda dibikin peta dunia. Dan ini juga dilakukan oleh Laksamana Utsmani pada masa beberapa abad kemudian, namanya Peri Rais. Beliau ini juga membuat peta yang sama, kurang lebih yang sama, dan ini digunakan oleh Khalifah Sulaiman I Al-Kanuni ya untuk memerintah dengan efisien pada saat itu ya. Alhamdulillah, pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah, itulah beberapa sumbangan ilmuwan geografer kaum muslimin terhadap perkembangan ilmu geografi di dunia. Seiring waktu, ketika pemerintahan Islam di Turki itu mulai meninggalkan jihad ya, dan tidak lagi banyak penaklukan, maka seiring dengan itu maka mereduplah ilmu geografi itu dengan berkurangnya antusiasme atau semangat untuk mempelajari geografi. Dan perlahan kemudian juga satu persatu wilayah-wilayah Islam itu terlepas dari persatuan dengan Daulah Islam di Turki pada masa itu, dan tragisnya kemudian wilayah-wilayah kita kaum muslimin ini terpecah belah sehingga kemudian dikuasai oleh para penjajah. Demikian sejarah warisan peradaban Islam yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.